Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan kita akan lanjutkan pembelajaran matematika kelas 11. Kali ini, setelah kemarin kita bahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita mungkin akan sedikit bahas dulu PR yang ini. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan. So, kalian silahkan membaca doa dulu sebelum mulai belajar supaya lebih lancar dan barokah. Dan disiapin alat tulisnya, jangan lupa untuk dicatat. Oke ya, langsung aja. Kalau begitu, pertama kita akan bahas dulu yang ini ya, PR ya. Dicobain kan? Itu yang halaman 12 nomor 1 bagian A sama E. Oke, kita disuruh mencari jenis-jenis akar sama cari akar-akarnya. Oke, kita tuliskan dulu soalnya. Jadi ini adalah soalnya, kita coba bahas. Jadi kita suruh nyari jenis-jenis akarnya tuh kira-kira kayak gimana, terus kita harus mencari juga akar-akarnya. Pertama, kita tentukan dulu jenis akarnya itu nanti bakal seperti apa. Caranya pertama-tama dengan tentuin ya, mana A, mana B, mana C. Oke, ini A, B itu yang ini, C itu yang di sebelah sini. Oke, A itu adalah yang temennya X kuadrat. Karena di sini nggak ada bilangan apa-apa, berarti A-nya adalah 1. B itu adalah temennya X. Berarti di sini temennya X adalah 7, berarti B-nya 7. Dan C adalah yang nggak punya temen. Jadi C-nya adalah 6. Setelah itu kita cari nilai diskriminannya. D itu sama dengan apa? B kuadrat min 4 AC. B-nya adalah 7. 4 dikali A-nya 1. C-nya 6. 7 kali 7, 49. Jadi 49 dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali 6, 24. Berapa nih hasilnya? Hasilnya 25. Nah, ternyata 25 itu kan hasilnya positif ya. Berarti kalau dia hasilnya positif, berarti nanti dia akar PK-nya bilangan real yang berbeda. Oke, berarti kalau begitu, ya akar-akar itu bilangan real yang berbeda. Oke, itu ya. Terus sekarang yang ini, kita cari lagi. Oke, kita tentuin dulu A-nya berapa. Berarti ini gak ada apa-apa, berarti 1. B-nya temannya X, berarti ini ya, B-nya 3. Yang gak punya temen, berarti itu C, itu 10. Kita cari, D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya adalah berapa nih? 3 kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya 10. Berarti 3 kali 3, 9. Kurang 4 kali 1, 4. 4 kali 10, 40. Berarti jawabannya 9 kurang 40. Berarti nombokin minus 31. Karena hasilnya negatif, berarti dia D lebih kecil dari 0. Itu akan menghasilkan akar-akar yang tidak real atau imajiner. Berarti nanti akar-akar tidak real atau imajiner. Nah, gitu ya. Jadi cara menentukan jenis-jenis akar. Jadi kalau misalnya dicari, ini akar-akarnya apa sih masuknya? Berarti kalian cari nilai diskriminannya. Nah, terus gimana cara mencari akar-akarnya? Jadi kalau dicari, kita mau mencari nih, akarnya berapa sih? Jadi kalau kita mau mencari akar-akar, kita tulis ulang ya. X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Pertama ini kita kaliin dulu, ini 1 dikali 6. Berapa? Dikaliin hasilnya 6. Jadi kalau dikaliin itu hasilnya adalah 6. Kalau dijumlahin ini harus 7. Angka berapakah itu? Nah, caranya kita mulai yang dikaliin kan hasilnya harus 6. 6 itu berapa kali berapa sih? 1 kali 6. Terus 2 kali 3, 3 kali 2, udah ya. Berarti ini pasangan-pasangan yang bisa menghasilkan perkalian 6. Nah, kemudian baru kita urusin kira-kira mana sih penjumlahan atau pengurangan yang hasilnya itu bisa 7 di antara pasangan-pasangan ini. Berarti pasangan yang atas ya. Gimana caranya 1 sama 6 biar bisa jadi 7? Ya berarti 1 ditambah 6 gitu kan. Berarti kalau begitu kita tulis X sama dengan 0 gitu.
Nah, karena di sini plus 1 sama plus 6, maka bikinlah, plus 6, maka bikinlah kayak gini. Ini belum beres, berarti X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1, diusir ke sebelah kanan, jadi negatif. Atau X plus 6 sama dengan 0. Terus gimana? Berarti X sama dengan 6 usir ke sebelah kanan, jadi minus 6. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah min 1 sama min 6. Nah, itu ya kalau ditanya. Sekarang satu lagi, gimana nih ngerjain yang ini? Gimana cara menentukan akar-akar dari x kuadrat plus 3x plus 10 sama dengan 0? Coba ini dikali ini berapa? Berarti kalau dikali hasilnya harus 10. Kalau dijumlah, itu hasilnya harus 3. 10 itu pasangannya 1 kali 10, terus 2 kali 5. Udah ya, hanya ini saja. Kira-kira mana sih yang menghasilkan penjumlahan atau selisih 3? Kalau ini sama ini, kan 9 ya, atau 11. Kalau ini gimana? 5 kurang 2, 3. Jadi caranya tuh dikurang atau ditambah gitu. Ini kalau ditambah kan 7, kalau dikurang hasilnya 3. Oh, berarti kalau begitu pasangannya yang 2 sama 5. Gimana caranya 2 sama 5 ini bisa menghasilkan 3? Gimana? Berarti ini caranya adalah 5 dikurang 2 gitu kan. Kita tulis X plus 5, X min 2 sama dengan 0 karena dia harus plus 5 sama minus 2. Oke, jadi di sini kita tulis ulang. X plus 5 adalah 0. 5 kita usir ke sebelah kanan itu jadi min 5. Atau X min 2 sama dengan 0. Min 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi 2. Jadi akar-akarnya adalah minus 5 dan 2. Nah, itu ya untuk PR-nya udah saya bahas. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya setelah kita tahu jenis-jenis akar persamaan kuadrat di poin 3. Di poin 4, kita akan belajar tentang rumus kuadrat dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, jadi bagian 4 itu adalah rumus kuadrat dan hasil kali kari ya. Lapar kali saya jadi ada kari. Akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada rumusnya nih. Kan kita tahu ya tadi kalau misalnya ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 kayak gini. Nah, ada rumus bahwa kalau dijumlahin tuh kan dia punya akar tuh. Dia punya akar. Akarnya tuh apa sih? Akarnya itu x1 atau x2. Kayak ini kan x1-nya min 1 yang tadi itu atau x2-nya adalah min 6. Nah, kalau kita jumlahin nih min 1 sama min 6 itu tanpa kita mengetahui akarnya apa, itu ada rumusnya. Jadi x1 ditambah x2 rumusnya adalah minus b dibagi dengan a. B-nya ini. Tapi kalau rumus kali x1 dikalikan dengan x2 rumusnya adalah C dibagi dengan A. Saya gak akan turunin itu dari mana asalnya, karena tidak terlalu penting, jadi kita langsung aja ke soalnya. Jadi ini aja sih. Contoh aja langsung ya. Jadi saya punya contoh yang ada di buku, itu disebutin ya yang ada di halaman 10. Oke, kita ke bawah dulu. Nah, contoh. Oke, contoh. Jadi kan x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Nah, kita suruh menghitung A itu adalah X1 tambah X2-nya. Jadi, pertama-tama kita cek dulu A-nya berapa nih. Kalau nggak ada angka, berarti A-nya 1. B itu berarti yang mana? B itu yang temennya X, berarti B-nya adalah 4. C-nya berapa? Yang nggak ada temennya. Min 1 ya, berarti C-nya adalah minus 1. Nah, di option A, kita suruh nyari berapa X1 ditambah X2. Nah, ini tanpa kita akar-akarin, kita bisa langsung cari. Caranya rumusnya apa nih? Min B dibagi dengan A. Berarti minus B-nya berapa? 4. Dibagi A-nya berapa? 1. Nah, min 4 dibagi 1 adalah minus 4. Beres. Gampang ya? B, nyari X1 dikali X2. Rumusnya apa? C dibagi dengan A. C-nya minus 1. A-nya
1. Berapa? Min 1 dibagi dengan 1, hasilnya adalah min 1. Oke, masih gampang. Yang C, ini rumus kuadrat nih. Yang dicari adalah berapakah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini tuh ada rumusnya, ya. Jadi kalian harus tahu rumusnya itu apa, Bu. Ini ada penurunannya, tapi sepertinya akan sulit untuk saya jelaskan. Maksud saya gini, ada sih penurunannya, saya tahu. Cuman khawatir kalian malah tambah pusing, saya langsung ngasih rumusnya aja. Jadi, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah X1 tambah X2 kuadrat dikurang dengan 2 dikali X1 X2. Nah, ini adalah rumusnya. Dapat dari mana, Bu, itu? Ada penurunannya. Penurunannya adalah ini ya dari rumus ini nih, X1 tambah X2 dikuadratin. Kalau mau sih X2 dikuadratin. Nah, ini dijabarin gitu kan, X1 tambah X2 dikali X1 tambah X2. Nah, dari rumus ini diturunin maka jadilah ini. Jadi kita langsung aja pakai. Jadi kalau misalkan dicari adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, maka kamu harus cari dulu X1 tambah X2 sama X1 kali X2 itu hasilnya berapa. Nah, karena di soal ini kita udah nyari sebelumnya, berarti kita tinggal masukin X1 tambah X2 kan min 4 ya. Kita tulis min 4 kurang 2 dikali. Nah, X1 dikali X2 ini katanya minus 1. Min 4 dikali min 4, 16. Min 2 dikali min 1 plus 2. 16 ditambah 2 adalah 18. Itu adalah jawabannya. Tadi kan contoh nomor 1 ya ini. Sekarang kita coba contoh nomor 2. Jadi saya akan berikan 2 contoh. Jadi contoh nomor 2. Jadi di contoh nomor 2 ada persamaan X kuadrat min 8X plus K sama dengan 0. Terus katanya salah satu akar persamaan kuadrat adalah 3 kali akar yang lain. Tentukan nilai K itu berapa. Nah, gimana kalau soalnya seperti ini? Kan salah satu akarnya itu 3 kali akar yang lain. Kan kalau persamaan kuadrat, akarnya itu kan ada 2 ya. Jadi kita jawab. Jadi kan ada akarnya itu, ada X1, ada X2. Betul? Nah, karena di sini dibilang 3 kali akar yang lain, ini kita misalin aja X2-nya itu 3 kali X1. Jadi misalnya di sini, boleh gak Bu dimisalinnya di sini? Kalau dimisalin jadi X1, berarti X1 3 kali X2. Nah, ini cuman biar seragam aja ya. Jadi, kalau misalnya ada soal kayak gini, ini kan sebenarnya bebas ya, mau pakai yang mana. Cuman biar seragam, biar sama terus ngerjainnya. Pada soal seperti ini, kita misalin X2-nya itu 3 kali X1. Kalau di sininya 2 kali akar yang lain ya berarti X2-nya 2X1. Kalau 100 kali akar yang lain berarti 100X1. Oke. Nah, udah gitu, pertama-tama kita udah misalin ya X1-nya ini, X2-nya 3X1. Maka yang kedua adalah kita cari dulu X1 ditambah X2 itu berapa. Dari persamaan ini kita bisa ketemu bahwa A-nya itu berapa? A-nya 1, B-nya itu berapa? Yang ada X-nya. B-nya berarti minus 8, C-nya berapa? C-nya adalah K. Nah, X1 tambah X2 rumusnya adalah min B dibagi dengan A. Min dari B-nya adalah min 8 dibagi A-nya 1. Min itu jadi plus. Jadi 8 dibagi 1, 8. Jadi X1 tambah X2 itu adalah 8. Udah gitu, kita cari X1 dikali X2 itu hasilnya berapa? Rumusnya kan C dibagi dengan A ya. C-nya adalah K. A-nya adalah berapa A-nya? 1. Berarti X1 dikali X2 itu adalah K. Nah, kita udah dapat nih. X1 tambah X2 sama X1 dikali dengan X2. Nah, tetapi di sini kan kita tahu ya bahwa X2 itu katanya 3 kali X1.
Nah, dari sini X1-nya kan tetap X1. Tambahnya kita tetap tambah. X2-nya kamu ganti jadi 3X1. Ini diganti ya. Diganti. Ini X2-nya ganti jadi 3X1 sama dengan 8. Terus udah gitu gimana? Nih, ini sama aja 1X1 dikali 3X1. 1 bala-bala ditambah 3 bala-bala adalah 4 bala-bala. Sama dengan 8. Berarti X1-nya adalah 8 dibagi 4. Berarti X1-nya 2. Kita dapat, oh X1-nya berarti kalau begitu 2. Berarti kalau X1-nya 2, kita bisa ketahuan X2-nya berapa. X2-nya kan katanya 3 kali X1 gitu ya. Berarti 3 dikali X1-nya adalah 2. Berarti X2-nya adalah berapa? 3 kali 2, 6. Nah, kita dapat. Berarti X1-nya 2, X2-nya 6. Nah, karena kita nyari K, masukin sini. X1-nya 2, X2-nya 6. Sama dengan K. 2 kali 6, 12 sama dengan K. Ketemu deh, K-nya adalah 12. Oke, itu ya. Jadi, itu adalah pertemuan kita kali ini. Silahkan dicatat baik-baik. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.